Banyaknya sampah di Jember terus menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Hampir seluruh sungai di Jember sudah dicemari dengan sampah. Bahkan Kabupaten Jember dinilai menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum memiliki perda tentang sampah. Oleh karena itu, Pemkab Jember menargetkan peraturan daerah tentang sampah bisa diselesaikan pada akhir 2021. Perda sampah ini menjadi penting lantaran masih banyak ditemukannya pelanggaran serta ketidakpahaman masyarakat tentang sampah sehingga masih dibuang secara sembarangan. Dengan adanya perda sampah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk menjerat para pelanggar sampah di Kabupaten Jember. Concern kami pada saat hari ini, kami akan segera menyelesaikan satu perda sampah ya. Perda sampah insya Allah tahun ini selesai. Kalau begitu ada perda sampah, kita ada pegangannya untuk bagaimana untuk membuat satu kebijakan sampah di Kabupaten Jember. Yang kedua, dengan adanya kegiatan pada hari ini, kami memberikan apresiasi dan mengajak serta bahwa Jember masih belum bebas sampah. Masih banyak sampah yang dibuang di sungai-sungai aliran sungai kita. Dan tempat pembuangan sampah di beberapa tempat yang kurang tepat cara pembuangannya dan itu bukan layak untuk dibuang sampah di lokasi-lokasi tersebut. Dan hari ini juga kami sampaikan kepada teman-teman untuk terus kegiatan ini dilanjutkan kembali terus kalau bisa setiap bulan ada kegiatan ini dan pemerintah Kabupaten Jember akan memfasilitasi itu. Karena esensi dari sampah ini ada tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya di sisi pemerintah tapi pribadi kita semua harus ikut membantu untuk tidak membuat sampah sembarangan. Selain dari segi penertiban, nantinya perda tentang sampah juga akan mengatur tentang bagaimana sampah dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di Taman Botani Sukorambi ini, pemberlakuan protokol kesehatan dilakukan secara ketat kepada para pengunjung yang datang. Sebelum masuk ke dalam tempat wisata, pengunjung wajib mengikuti aturan yang berlaku, seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, serta diukur suhu tubuhnya. Dibukanya kembali tempat wisata ini ditanggapi positif oleh para pengunjung yang sudah rindu dengan hiburan. Karena selama hampir 2 tahun terakhir, sebaran virus corona atau COVID-19 cukup tinggi di seluruh Indonesia. Kurnia Putri misalnya mengaku memilih wisata alam untuk mengisi libur akhir pekan. Selain bisa menambah imun karena sejuk dengan nuansa alam, di tempat ini dirinya juga bisa bermain dengan aneka satwa. Tak hanya itu, dirinya juga terjamin karena Taman Botani Sukorambi memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Karena di sini tuh komplit banget mas wahana-wahananya. Jadi kita bisa ke kafe tebing, kalau habis jalan-jalan tuh makannya di kafe tebing. Kita lihat ikan koi, terus juga ada wahana air, sama flying fox. Ini kan masih di PPKM nih, nggak takut untuk datang ke tempat wisata? Enggak dong, karena di Botani ini udah protokol kesehatan semua pegawainya udah divaksin dan semuanya pakai masker. Sebelum masuk tadi kita udah dicek suhu juga dan cuci tangan. Sementara itu, manajer sales marketing TBS Alvina Citra menuturkan bahwa tempatnya sudah buka namun dengan pembatasan pengunjung karena masih dalam suasana pandemi. Kuota pengunjung dibatasi 50% agar tidak menimbulkan kerumunan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Taman Botani Sukorambi juga telah melakukan vaksinasi kepada seluruh pegawainya. Untuk Taman Botani Sukorambi, mengikuti peraturan yang dari pemerintah, kami sudah membuka. Untuk wahana kami ada beberapa yang sudah terbaru, yaitu adanya Anjungan Cakrawala, kemudian wahana-wahana ada wahana ular, kemudian Bunny and Friends, Taman Koi, outbound juga kami buka, tapi tetap ya dengan prokes. Ada rumah pohon dan masih banyak yang lainnya. Untuk pengunjung? Ya, pengunjung kami batasi sebanyak 25% dari kapasitas yang ada. Luas kami 13 hektar. Dan yang pasti kami mematuhi dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk prokes tadi, untuk masuk ke sini gimana Mbak tadi Mbak? Ya, tim kami sudah kami tetapkan dan kami briefing untuk bisa melakukan protokol kesehatan. Jadi bagi pengunjung wajib untuk mencuci tangan, kemudian kami cek suhu, dan tim dari Taman Botani Sukorambi sudah vaksin lengkap 2 kali semuanya.
Di Taman Botani Sukorambi ini menawarkan berbagai spot wahana alam dan aneka satwa untuk mengisi waktu liburan keluarga Anda. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Warga di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dihebohkan dengan penemuan 2 bangkai sapi di kebun jeruk warga. Kondisi 2 sapi ini sudah dijagal sehingga tinggal tulang belulang. Sedangkan bagian-bagian yang penuh dengan daging seperti paha atas hingga kaki, leher hingga kepala sudah hilang, diduga dibawa kabur oleh pencuri. Aparat kepolisian dan TNI serta warga mengevakuasi kedua bangkai sapi ini untuk dikubur. Menurut Kades Tembok Rejo Suyitno, sang pemilik baru mengetahui sapinya yang bernilai puluhan juta rupiah tersebut tidak ada di kandang saat dini hari sekitar jam 2 pagi. Aparat desa dibantu TNI Polri sudah berusaha melakukan penyisiran sejak dini hari, namun baru ditemukan 2 sapi jenis limosin turis ternyata sudah menjadi bangkai di kebun jeruk di Gunung Sari. Hanya gini, mulai jam 2 malam sudah diketahui bahwa sapi itu sudah keluar dari kandang. Tetapi dengan adanya sikap tegas, dengan sikap pilar dan sikap suruh perangkat dan bantu remob untuk mengejar pelaku ini, ternyata tahu-tahu jejaknya itu ke selatan. Setelah tahu-tahu pagi, subuh tadi sudah disembelih di Gunung Sari. Punyaan warga Dusun Banjarjo, Desa Temborjo, Kecamatan Gumukmas. Jenis jumlah sapi berapa? Dua ekor, Pak. Terus sisa apanya sekarang, Pak? Yang sekarang hanya punggung dan hanya jeruan-jeruan dan kepala tepong, dua-duanya kaki, kepala sudah tidak ada semua. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Gumukmas Aibtu Amin Syahril mengatakan bahwa kasus ini terus ditindaklanjuti dan pihaknya sedang mengumpulkan beberapa bukti dan sejumlah saksi. Polisi menghimbau kepada masyarakat yang memiliki ternak untuk lebih memperketat sistem pengamanan karena para pelaku pencurian hewan sudah cukup berpengalaman sehingga sangat lincah. Menurut perkiraan pelaku diperkirakan lebih dari 2 orang. Khususnya seperti apa? Saya berharap kepada pemilik sapi, warga desa Gumukmas dan Kecamatan Gumukmas dan lainnya untuk lebih berhati-hati lagi, terutama menjaga kandangnya lebih ketat lagi, kalau perlu didobel lagi kunci kandangnya. Kemarin kejadian kandangnya tidak ada tutupnya, cuma dengan mudah jadi bisa mengambil sapi milik warga ini, dan kami akan membuat trinsarse dan patroli setiap saat malam. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Warung kaki 5 di Jalan Suprapto Jember ini menjual aneka masakan sambal dengan lauk utama ayam geprek bakar sambal mozzarella. Menu ini sangat khas karena memanfaatkan ayam goreng yang digeprek kemudian dibubuhi sambal Jawa di atasnya, berikut mozzarella dan terakhir dibakar. Meski dijual di kaki 5, namun menu tersebut rasanya seperti di hotel bintang 5. Selain enak, gurih, dan lezat, menu ini sangat pas jika disantap saat malam hari karena bisa membuat badan terasa lebih hangat dan pembeli dapat menikmati suasana malam di pinggir jalan raya. Adalah Lastri, pemilik warung yang tak biasa itu. Tiap hari, ia kebanjiran pembeli yang memfavoritkan menu ayam geprek bakar sambal mozzarella. Selain dinikmati di warung, kadang pembeli membawa pulang untuk keluarga di rumah. Menurut Rosi, pembeli mengaku menyukai menu ini karena rasanya sangat pas di lidah dan bisa menghangatkan badan. Mas Rosi ini gimana nih? Rasanya gimana menikmati menu ini? Enak, Pak. Saus kejunya berasa nikmat dan juga ayamnya lembut, mudah untuk dinikmati. Kerap Mas menikmati menu ini, Mas? Iya. Enaknya malam hari ya memang dinikmati? Enaknya malam hari. Ya, di tubuh itu terasa hangat terus sambil menikmati pemandangan di dalam. Hal senada juga diakui oleh Parulian, pembeli yang juga menyenangi menu ini. Menurutnya, ayam geprek bakar sambal mozzarella lebih menggugah selera saat dinikmati di pinggir jalan sembari melihat pemandangan Jember saat malam hari. Ini sambal geprek mozzarella. Iya, Mas. Gimana, Bu? Apa yang lebih khas
saat dinikmati gimana? Itu loh rasanya itu unik ya, kayak tradisional campur modern gitu, kayak Indonesia campur barat gitu kan, soalnya sambal campur mozzarella gitu. Jadi saya belum pernah nemuin geprek sambal mozzarella, baru di sini. Kejunya nampaknya lumer juga. Iya, jadi berasa gitu loh. Jadi kayak campur di mulut itu kayak mozzarella sama sambal itu, jadi rasanya unik gitu. Itu ya. Kerap Bu menikmati menu ini? Ya saya yang paling favorit di sini ini, yang sambal keju dan mozzarella ini. Nikmatnya waktu menu ini disantap malam hari apa nih Bu? Ya gimana ya, lebih lebih hangat, lebih ini. Terus ya sekalian kalau malam hari kan nggak panas, terus lihat sini sambil lihat pemandangan gitu Mas. Sementara itu, Lastri penjual sengaja menjual menu ini malam hari karena memang pas dan lebih afdol dinikmati saat cuaca sudah terasa lebih dingin. Satu porsi ayam geprek bakar sambal mozzarella ia bandrol dengan harga cukup murah, yakni Rp20.000 saja. Di masa PPKM level 1 ini, Lastri mengaku membuka kedainya lebih sore dan tutup pada pukul 10 malam. Saya jual menu ayam geprek dengan varian 15 sambal. Namanya juga ada mozzarella juga? Ya, dan menu yang paling banyak difavorit atau disukai sama customer itu adalah yang ayam geprek sambal mozzarella. Itu adalah perpaduan antara Jawa dengan Barat. Jadi sambalnya sambal Jawa yang kemudian dikasih mozzarella dan lalu dibakar seperti itu. Itu banyak Bu peminatnya Bu? Alhamdulillah banyak yang sangat minat dengan ayam geprek sambal mozzarella ini karena memang lain daripada yang lain. Dilempar harga berapa ini Bu? Satu porsinya hanya Rp20.000 saja. Ya, memang buka malam hari Bu ya? Ya, kita buka dari sore jam 4 sampai jam 10 karena masih masa PPKM level 1. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan kandang ukuran kecil ini menempel di tembok ruang kecil samping rumah milik Hidayat, warga perumahan Geraha Permata Indah, Sumbersari, Jember. Dari ruang sempit inilah jutaan rupiah diperolehnya dari hasil penjualan kawin silang burung kenari. Pria 38 tahun ini memilih beternak kenari hasil persilangan karena memiliki pangsa pasar dengan harga jual yang tinggi. Agar keturunan memiliki kualitas, indukan kenari dipilih yang bagus seperti kenari Yorkshire TKF dan kenari hasil persilangan lokal. Persilangan akan menghasilkan burung kenari dengan tubuh besar dan warna yang indah sehingga cocok untuk diikutsertakan dalam kontes show yang hanya menonjolkan keindahan tubuh dan warna. Saya awal mula ternak kenari itu di tahun 2020, karena kalau saya melihat pangsa pasar dan peminat burung kenari ini utamanya untuk level-level yang keturunan, yang produk Indonesia ini peminatnya juga sangat luar biasa. Dan selain itu di samping kan ada lahan kosong itu yang cuma 1 meter aja, saya memanfaatkan lahan yang sempit itu yang saya jadikan untuk kandang ternak kenari dan alhamdulillah hasilnya juga kelihatan seperti itu. Dan yang saya coba ini, saya masih belum pernah mencoba burung yang impor karena harganya itu juga luar biasa, belum mampu. Masih saya mengawali dari yang keturunan dari produk Indonesia yang istilahnya dalam silsilahnya itu filial. Jadi saya ambil dari yang TKF ini, yang dari Turki. Kebetulan keturunannya juga seperti di samping saya ini sangat luar biasa. Dan hasilnya dari hasil filial itu keturunan kan ke another filial atau AF. Hasilnya juga pasaran di Indonesia juga sangat luar biasa, utamanya di daerah Jawa Timur. Untuk keturunan hasil persilangan ini, harga jualnya antara Rp800.000 hingga Rp1,2 juta. Bahkan jika diimbangi dengan suara yang tajam dan panjang, burung kenari persilangan ini bisa mencapai Rp5 juta. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Wisata Watu Ulo dan wisata Tanjung Papuma yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Jember.
dalam upaya meningkatkan potensi wisata Jember dengan melakukan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dengan pihak perhutani. Dalam hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah menyiapkan armada perintis untuk jalur wisata Watu Ulo dan Tanjung Papuma dan juga angkutan wisata di jalur lintas selatan. Jadi sudah mulai 2016 insya Allah ya, 2016 itu sudah ada pelayanan angkutan perintis wisata dari Tawang Alun, kemudian Ambulu ke Pantai Papuma dan Payangan. Nah itu dilayani Damri, Damri 2 unit. Jadi dalam satu hari ada 2 PP, ada 2 PP. Nah kemudian untuk selanjutnya kita juga ada usulan dan mungkin tahun depan insya Allah 2022 itu pelayanan angkutan juga menyusuri wisata di jalur lintas selatan, mulai dari Tawang Alun, kemudian juga terminal Ambulu, Buger sampai ke Candipuro lewat jalur selatan ya, nantinya tahun 2022. Dari Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam upaya peningkatan keselamatan di laut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melakukan pertemuan dengan sejumlah nelayan di Aula Wisata Tanjung Papuma dalam rangka kampanye keselamatan pelayaran yang dihadiri oleh Basarnas, BMKG, Jasara Harja, dan Muspika Kecamatan Wuhan beserta sejumlah nelayan. Dalam kegiatan ini, para petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan pelatihan terkait pemakaian beberapa macam alat pelampung yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri saat terjadinya laka laut. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi juga memberikan bantuan berupa pelampung sebanyak 120 kepada para nelayan yang beraktivitas yang ada di kawasan wisata Tanjung Papuma. Jadi kita pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kita mempunyai program terkait peningkatan keselamatan untuk baik itu untuk pelayaran di laut, kemudian di angkutan sungai danau maupun penyeberangan. Dan alhamdulillah untuk hari ini program peningkatan keselamatan khususnya untuk operator kapal wisata di Jember ini bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan alat-alat keselamatan baik itu dengan jumlah 100 life buoy dan 20 ring buoy. Tentunya dengan adanya bantuan alat-alat keselamatan ini kita pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Jember berharap kepada para operator kapal dapat ditingkatkan untuk keselamatannya. Dari Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Truk muatan tebu 6 ton dari Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, tumpah berserakan di sekitar makam kembar Desa Semboro. Hal ini dikarenakan karena truk dengan nomor polisi P9294MY yang mengangkut tebu mengalami kerusakan pada bagian gardan. Saat dilakukan perbaikan menggunakan dongkrak, truk penuh muatan tebu tersebut tiba-tiba berguling. Akibatnya sepeda motor dengan nomor polisi P5946HD milik tukang servis tertindih muatan tebu sehingga mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Puskesmas Tanggul. Kerugian belum bisa dipastikan karena sepeda motor masih tertimbun muatan. Ini sebenarnya bukan kecelakaan ini karena truk ini terganggu dari rodanya ya. Rodanya itu patah bagian belakang. Akhirnya truk ini parkir terus setelah itu diperbaiki karena dongkraknya agak kuat, akhirnya rubuh. Ada orangnya satu. Kira-kira patah tulang. Ya, patah tulang maksudnya yang satu korban. Korbannya melarikan diri, yang satunya temannya. Tinggal sekarang ini sepeda motor, ada 1 unit. Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Melakukan mitigasi potensi tsunami di Kabupaten Jember ini dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 3 Karangkates, Kabupaten Malang untuk mencocokkan rule model yang telah dibuat dengan kondisi di lapangan.
Potensi tsunami di pesisir Jember diprediksi mencapai 18 hingga 22 meter dengan perkiraan kejadian 24 menit setelah terjadinya gempa. Rule model ini dibuat berdasarkan 3 titik lempeng bumi yang berada di selatan Banyuwangi dan Jember. Beberapa wilayah Kabupaten Jember yang merupakan pantai terbuka antara Pantai Pancer, Puger hingga Pantai Paseban Kencong. Dengan menggunakan alat khusus, petugas BMKG mencocokkan titik-titik yang nantinya akan dibuat mitigasi potensi tsunami. Kawasan Pantai Pancer Puger dipilih karena jumlah warga yang cukup padat. Kepala PT BMKG Malang Mamuri menegaskan bahwa hal ini hanyalah sebagai mitigasi potensi tsunami, bukan memprediksi tsunami bisa terjadi ataupun tidak. BMKG juga mempersiapkan skenario jalur evakuasi tsunami mengingat potensi jangkauan tsunami mencapai 2,5 km. Penambahan jalur evakuasi, sosialisasi masyarakat hingga antisipasi ketika tsunami datang sudah disiapkan oleh BMKG. Ya, jadi sesuai dengan program BMKG terkait potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa Timur, maka BMKG akan melakukan modeling tsunami yang harus kita cek langsung ke lapangan. Nah, kami dari BMKG turun ke Pantai Puger ini tujuannya untuk melakukan pengecekan atau survei lapangan terkait peta pemodelan tsunami yang kita buat. Sekali lagi ini pemodelan. Sementara itu, PLT Kepala BPBD Jember M. Mujamil masih menunggu hasil mitigasi potensi tsunami sehingga nanti bisa menentukan titik evakuasi aman bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar ketika terjadi hal yang terburuk, masyarakat bisa sigap dan tidak panik. BPBD sudah melakukan simulasi titik evakuasi tsunami mulai Pantai Tawang Samudra yang berada di barat Pantai Pancer hingga Balai Desa Mojosari yang berjarak 2,5 km. Itu tentu diperkirakan di daerah aman yang dari titik pantai sekitar 2,5 km. Artinya ditarik dari garis lurus dari 2,5 km dari titik pantai dari mulai Puger ke Paseban. Nah ini semua titik yang ada di situ yang kita nanti akan siapkan. Kemarin kita sudah coba simulasi ya di wilayah Pantai Tawang Samudra ya. Nah, dari titik Pantai Tawang Samudra sampai ke jalan di arah Balai Desa Mojosari. Itu titik evakuasi sementara yang diperkirakan aman. Maka itu kita tentukan sebagai titik evakuasi sementara. Dari Jember, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Para petani tembakau di sekitar Kecamatan Umbul Sari Jember, tepatnya di Desa Tegalwangi yang berbatasan dengan Dusun Karangduren Balung ini merasa gelisah akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut petani, biasanya bulan September dan Oktober masih musim kemarau, sehingga diperkirakan bagus untuk tanaman tembakau. Namun ternyata saat ini justru mulai sering terjadi hujan deras sehingga sejumlah area persawahan kebanjiran. Akibatnya banyak tanaman tembakau menjadi layu dan mati. Salah satu petani tembakau asal Dusun Sulakdoro, Kecamatan Wuluhan, Sayid, mengaku sudah mengeluarkan biaya besar sekitar 10 juta rupiah untuk 1/4 hektar untuk keperluan biaya sewa, biaya tanam, pupuk, biaya perawatan hingga biaya panen nantinya. Namun dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, harapan Said untuk memperoleh omset 20 juta rupiah menjadi sangat sulit. Kendalanya apa utama, Mbak? Terutama cuaca. Oh, seperti kita ini, ya nggak bisa karena cuaca. Cuaca kalau mendung terus seperti ini bagaimana, Ya, Pak? juga bahaya. Bahaya, Pak. Ya. Tembakau itu. Tembakau itu nggak begitu suka dengan air. Gitu ya, Pak? Ya. Berarti paritnya harus dalam ya, Pak? Ya. Terus kalau seperti ini, Pak? Kalau cuaca seperti ini ya mengkhawatirkan ini, mendung-mendung gini. Kalau hujan tiap hari ya mengkhawatirkan. Bisa mati gitu, Pak? Iya, bisa-bisa mati. Nggak bisa tertolong gitu, Pak? Kalau udah stres kena air, kayaknya nggak bisa, susah udah. Gitu ya, Pak? Iya. Para petani ini berharap pemerintah benar-benar menepati janji untuk lebih memperhatikan nasib wong cilik dengan cara menurunkan harga pupuk dan harga pestisida, serta menaikkan harga jual panen dengan cara memotong panjangnya rantai distribusi. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.